Halo, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Cara menentukan bibit yang berkualitas. Sebelum memilih bibit tanaman yang berkualitas, kita perlu mengetahui informasi tentang dua jenis bibit. Bibit tanaman secara generatif dari biji, bibit tanaman secara vegetatif, seperti mencangkok, stek, okulasi, menempel, atau menyambung. Keduanya harus kita pertimbangkan sebelum akhirnya kita membeli dan merawatnya. Pemilihan benih secara generatif, biji tanaman harus berisi atau bernas, memiliki penampakan penuh dan tidak kopong. Kita juga dapat mengetes sendiri dengan cara merendam dalam air biji tanaman yang baik yang akan tenggelam, sedangkan biji yang hampa akan mengapung di permukaan air. Kedua, pemilihan secara vegetatif memiliki keuntungan lebih baik karena kita dapat melihat langsung hasil dari tanaman indukannya. Bibit melalui teknik vegetatif cenderung lebih cepat berbuah daripada bibit melalui biji. Kita dapat melihat kondisi daun tanamannya. Bibit yang baik memiliki daun yang berwarna hijau cerah atau bagian pucuknya yang hijau kemerahan. Pilihlah batang yang kokoh dan akar besar sesuai dengan rimbunnya daun. Tidak dihinggapi jamur atau kering. Kalau kebetulan membeli bibit tanaman yang sudah ditanam dalam polybag, kita dapat memeriksa akarnya. Akar yang baik memiliki akar serabut yang banyak, tidak berbau busuk, tidak basah, dan berjamur. Demikian jawaban pertama dari saya. Berikut adalah bagian cara menanam tambulan pot. Pertama, pemilihan bibit yang berkualitas, yaitu ada bibit secara generatif dan bibit secara vegetatif. Nomor 2, pemilihan pot yang sesuai. Macam-macam pot seperti pot plastik, pot keramik, pot kayu, polybag, dan drum bekas. Ketiga, menyiapkan media tanam, yaitu tanah, arang sekam, pupuk kandang, perbandingannya 1:1:1. Keempat, melakukan perawatan terhadap tanaman, penyiraman, pemupukan, pembungkusan buah. Kelima, pengendalian terhadap hama dan penyakit menggunakan yellow trap atau dengan pestisida nabati. Keenam, pemberian perlakuan khusus, yaitu dengan cara stres air dan pemberian hormon yang sesuai. Ketujuh, agar tanaman cepat berbuah, dilakukan teknik perlukaan dan teknik pengerokan. Kedelapan, pemanenan tambulan pot. Berikut ini adalah cara pembuatan pestisida nabati. Yang pertama-tama yang kita butuhkan adalah kulit bawang merah dan bawang putih. Lalu selanjutnya ada saringan, botol kosong 1 liter, dan botol isi air. Begitu juga ada semprotan yang nanti akan buat diaplikasikan ke daun. Pertama-tama yang kita lakukan adalah masukkan kulit bawang merah dan bawang putih ini ke dalam botol. Kita atur hingga memenuhi setengah botol. Setelah dimasukkan, lalu selanjutnya kita isi dengan air mineral, bisa air apa saja, bisa juga air keran. Masukkan ke dalam botol yang berisi kulit bawang. Lalu setelah penuh, kita tutup botolnya, kita aduk kocok-kocok dan diamkan selama 1 kali 24 jam atau 2 hari. Setelah difermentasikan selama 2 hari, air pestisida nabati ini lalu disaring, lalu dapat disemprotkan di tanaman, daunnya, batangnya, hingga ke bagian akar. Ini dapat kita lakukan 2 hari sekali untuk mencegah serangga memakan daun tanaman. Demikian jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih.